Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 29 Juli, pukul 19 lewat 52 menit. Hari ini cukup banyak perusahaan yang merilis laporan keuangan di kuartal 2 tahun 2025 kayak PGEO, kemudian Ultra Jaya, kemudian tadi gue lihat ada auto ya, kemudian ada GPRA dan berbagai macam. Hasilnya pun berbagai macam, ada yang naik, ada yang turun. Ultra Jaya ya, seperti yang mungkin lu udah temenan sama gue di Instagram, ini termasuk salah satu saham yang lagi gua pungutin, dan tentu saja ini menghuni salah satu saham yang ada di portofolio gua. Jadi bebas lu mau menafsirkan gua lagi pom-pom atau bagaimana, ya monggo, itu tergantung pendapat masing-masing. Tapi yang jelas begini guys, Ultra Jaya ini, aduh mata gua kok sakit ya. Sorry guys. Ultra Jaya ini ya salah satu saham yang saat ini kondisinya kinerja secara year on year itu turun. Kita lihat di tanggal 30 Juni 2025 ya guys. Dia punya aset 8,1 triliun dengan kas di angka 2 triliun. Ya, asetnya 8,1 triliun. Dia punya liabilitas total, baik liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Ini mata gue kenapa sih? Kok perih banget? Baik liabilitas jangka pendek yang sebesar 452 miliar dan liabilitas jangka panjang yang 124 miliar, totalnya ada 576 miliar. Artinya ini Ultra Jaya apabila dia mau tiba-tiba melunasi hutangnya, itu bisa mudah banget karena kasnya tebel. Nah, sekarang pendapatannya, kita lihat dari pendapatannya. Pendapatannya ada penurunan. Dari yang tadinya 4,4 triliun menjadi 4 triliun. Laba brutonya juga turun, laba usahanya juga turun. Turunnya bisa sekitar ya 20 persenan ya, dari 933 miliar menjadi 746 miliar. Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk juga turun. Nggak sampai 20%, tapi di atas 10%. Ini cukup mengkhawatirkan sebenarnya, cukup besar juga. Nah sekarang, Jak, bagaimana kalau gue yang belum punya barangnya atau yang gue saat ini posisinya lagi minus, bagaimana Bang Jak? Mendingan beli atau tinggalin? Kalau gue pribadi guys ya, gue sudah melihat laporan keuangannya dan gue pribadi tetap akan mengutin ini barang. Kayak gitu guys. Ada salah satu alasan kuat. Kita mulai dari yang pertama dahulu. Ya. Yang pertama, valuasi dari si Ultra Jaya ini itu saat ini sudah berada di periode yang paling rendah. Biasanya dia diperdagangkan di PBV 3 atau 2. Nah, ini guys, lu bisa lihat ya. Tahun 2020, 2021, 2024 ya kan 3, sekarang di angka 1,75. Ya ini update per kuartal 1 2025 sih, tapi sekarang masih di angka segitu. Kemudian secara PI rasio, mata gua. Secara PI rasio dia juga sudah cukup rendah. Per kuartal 1 tahun 2025 PI dia adalah 9 kali. Sorry guys. PI dia adalah 9 kali. Nah, sekarang kan udah nggak 9 karena ada penurunan dari kinerja kuartal 2 tahun 2025 ya kan guys. PI-nya sekarang ada di angka 11 atau 13 kalau gua nggak salah. 11 13-an lah. Nah, jadi secara PBV dan PER dia berada di masa-masa terendah dibandingkan beberapa tahun belakangan. Itu yang pertama. Yang kedua, Ultra Jaya ini pabriknya sudah mulai akan beroperasi di kuartal 3 tahun 2025. Seharusnya di periode dari bulan Juli hingga bulan September. Itu di kuartal 3 tahun 2025 dan itu sudah disampaikan oleh manajemen. Nah, kemudian yang cukup meyakinkan gua saat ini ya,
perusahaan dan ownernya kan sedang melakukan buyback. Oh, kalau melakukan buyback, semua perusahaan atau banyak perusahaan sekarang melakukan buyback, Bang. Karena kan udah nggak pakai mekanisme RUPS lagi. Dulu kan pakai ya, guys ya. Sekarang nggak pakai mekanisme itu lagi, udah bisa perusahaan melakukan buyback. Cuman bukan buybacknya, guys, yang gua menjadi pertimbangan. Kalau buyback banyak yang melakukan. Setahu gua ya, Big Bang juga ada, kayak gue lupa Mandiri apa BRI gitu lagi buyback, NCKL lagi buyback, ASLC lagi buyback, Ultra Jaya salah satunya lagi buyback. Buyback itu hal yang biasa. Nah, cuman yang makin menguatkan gue adalah begini. Lu coba perhatikan, dahulu di tahun 2022 dan 2023, 2022 lah. Ya, Ultra Jaya berdasarkan histori, setelah dia melakukan buyback, sahamnya menjadi saham treasury. Kemudian Ultra Jaya ini melakukan pengurangan modal dan itu pernah dilakukan di tahun 2022 tahun 2023. Yang tadinya jumlah lembar sahamnya ada di angka 11,5 miliar lembar saham, saat ini sudah menjadi di angka 10,3 miliar lembar saham. Ya. Kemudian Ultra Jaya ini lagi buyback 1,4 triliun. 1,4 triliun atau sebanyak-banyaknya 10% dari modal disetor dengan biaya 1,45 triliun. Nah, lu bisa baca nih ya. Ini berita tanggal 24 Juni 2025. Biasanya ketika si perusahaan melakukan buyback, itu memang harga sahamnya nggak bisa kemana-mana. Karena yang namanya perusahaan atau ownernya juga melakukan buyback, maunya mendapatkan harga yang rendah. Nah, di sini nih. Ya, kalau berdasarkan valuasi yang tadi kita bicarakan di sini ya, ya itu udah yang terendah dalam beberapa waktu terakhir. Nah, apabila si Ultra Jaya ke depannya nanti setelah melakukan buyback dan nanti saham treasury-nya Ultra Jaya melakukan pengurangan modal kembali, ya, maka nanti jumlah lembar sahamnya udah nggak di angka 10 miliar lagi, guys. Bisa lebih turun lagi. Nah itu, guys, ketika jumlah lembar sahamnya turun lagi, ya, maka, nah ini nih tadi nih, ini kan tadi ada 11 miliar nih jumlah lembar saham. Kita lihat ya di jumlah lembar saham. Nah ini saham beredar. Kelihatan ya di sini ya, yang tadinya 11 miliar, 11, jadi 10,39, 10,398. Apabila melakukan pengurangan modal lagi, maka jumlah beredarnya itu makin berkurang. Dan jika jumlah beredarnya makin berkurang, maka akan berpengaruh kepada PE rasionya itu sendiri. PE rasionya ini nih, guys nih. Ibaratnya yang tadinya jumlah ada kue dibagi kepada 11 orang, kemudian dikurangi menjadi kepada 10 orang. Kuenya ya, karena ada pengurangan modal, nanti bisa saja, ini kalau berdasarkan histori ya, tentu saja belum tentu akan terjadi. Tapi gue punya keyakinan Ultra Jaya akan melakukan hal itu lagi. Yang tadinya kuenya dibagikan kepada 10 orang, maka akan dibagikan lagi kepada 9 orang. Jadi bagiannya itu jadi makin besar. EPS-nya otomatis juga akan menjadi semakin besar. Itu, guys, yang makin meyakinkan gue. Makanya tadi gue simpulkan bahwa kesimpulannya adalah gue tetap hold, bahkan gua akan tampungin ini barang kalau misalkan harganya turun terus. Nah, apabila lu mau mendapatkan Excel ini, guys ya, ini data seluruh perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia, lu bisa menghubungi di 081883412696 atau Instagram @lkperusahaan. Di sini lu bisa berlangganan satu kuartal adalah 50.000. Dengan 50.000 lu bisa mendapatkan data seluruh perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia nih. Dari ADI sampai di Z nih, sampai T, True, ZRX. Lu bisa mendapatkan dengan dana per kuartal 50.000. Kalau lu mau mendapatkan data dari tahun 2019 kuartal 1 sampai tahun 2025 kuartal 1, maka lu cukup membayar 1.300.000. Hanya saja karena lu adalah penonton setia belanja saham, ada potongan sebesar 400.000, di mana dari kuartal 1 2019
hingga kuartal 1 2025 lu cukup mengeluarkan 900.000 untuk mendapatkan data perusahaan, seluruh perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Ya nanti kalau lu mau mendapatkan data di kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4, lu tinggal membayar 50.000 lagi per kuartalnya. Kayak gitu guys. Jadi lu bisa menghubungi ini guys ya di 081883412696. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan itu kesimpulan dari Ultra Jaya. Gua akan tampungin ini barang apabila harga sahamnya di bawah makin turun. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.